Perilaku ideal, contoh ideal pemimpin dari Serat Wedotomo. Jadi di Serat Wedotomo itu disebut seorang tokoh pemimpin yang diidolakan, yaitu Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Apa yang membuat beliau ini istimewa menurut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan? Ini kita lihat ya dari Sinom. Contohlah perilaku utama, saya langsung menerjemah ke bahasa Indonesianya. Hendak saya tampilkan versi aslinya. Jadi biar teman-teman bisa langsung paham. Yang tertarik, ini sebenarnya formatnya format tembang. Jadi bisa dilakukan. Tapi kita bawa maknanya saja, artinya saja dalam bahasa Indonesia. Jadi contohlah perilaku utama bagi manusia Nusantara. Orang besar dari Ngeksigondo. Ngeksigondo itu Mataram. Panembahan Senopati yang tekun mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin, serta siang malam selalu berkarya membuat hati tentram bagi sesama. Pemimpin ideal itu pemimpin yang pertama-tama tekun. Berarti dia serius menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Tidak itu saja, dia juga melakukan tirakat, mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin. Aspek lahiriahnya serius bekerja, menjalani kewajibannya sebagai pemimpin. Aspek batinnya dia serius melakukan laku prihatin atau tirakat. Siang malam selalu berkarya. Kalau kita punya pemimpin yang semacam ini, akan membuat hati tentram, nyaman. Pemimpin yang serius, tekun bekerja, sekaligus pemimpin yang mampu mengelola dirinya dengan laku prihatin, mengontrol hawa nafsu. Dan ini tampak pada Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati ini kan terkenal suka tirakatan sejak muda. Dan dia akhirnya sukses mendirikan Mataram Islam. Kerajaan Islam yang besar, yang bahkan mungkin nyalip pendahulunya yaitu Pajang. Meskipun beliau ini aslinya kan anak angkatnya Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Tapi karena lakunya yang luar biasa, sehingga dia sukses dan dapat kepercayaan dari rakyat. Setelah membuka alas Mentawok, kemudian mampu membangun secara luar biasa Nyaingi Pajang, sehingga nanti berdirilah Mataram Islam. Terus, apalagi karakter seorang Panembahan Senopati dalam setiap pergaulan membangun sikap tahu diri. Setiap ada kesempatan di saat waktu longgar, mengembara untuk bertapa, menggapai cita-cita hati, hanyut dalam keheningan kalbu. Senantiasa menjaga hati untuk prihatin, dengan tekad kuat membatasi makan dan tidur. Jadi pemimpin, kalau versinya Serat Wedotomo, yang utama itu punya beberapa karakter. Yang pertama, kalau bergaul, bertemu siapa saja,
sikap yang dikedepankan adalah tahu diri. Demi menjaga harga diri, iffah atau muru'ah kalau dalam bahasanya ilmu akhlak. Jadi bisa menempatkan diri di hadapan orang lain. Yo tidak terlalu minder, juga tidak sombong, selalu sikapnya pas. Tidak merendah-rendahkan dirinya, juga tidak membesar-besarkan dirinya. Itu namanya tahu diri, ngerti posisiku di mana. Orang yang tahu diri ini enak dalam bergaul. Oh, kalian kalau bergaul dengan teman yang tahu diri itu kan enak. Tidak perlu diingatkan. Tidak perlu sering-sering ditegur. Dia ngerti sendiri apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa tanggung jawabnya dalam pertemanan. Kemudian, begitu ada waktu longgar, bertapa. Kalau ini Panembahan Senopati ya, kalau kita mungkin istirahat di level kita. Kalau beliau mungkin nyepi, uzlah. Membersihkan hati, menjernihkan kalbu. Kalau kita versi kita lah monggo, teman-teman semampunya. Jangan ada waktu longgar yang sia-sia. Apalagi ini mumpung era pandemi yang kita dilarang sering-sering keluar. Ayo uzlah, ayo semedi, mengheningkan cipta kita sendiri-sendiri, menjernihkan kalbu kita masing-masing, dengan jalan yang kita tahu saja. Mungkin zikir, mungkin sholat, mungkin puasa, ayo diperbanyak. Apalagi ini banyak orang yang bilang ini zaman-zaman banyak kesulitan, zaman-zaman harus prihatin. Mumpung memang zamannya prihatin, kita yuk prihatin beneran, ayo tirakat beneran. Kalau Panembahan Senopati membatasi makan, membatasi tidur, ya kalau kita mungkin tidak se-ekstrim itulah level kita, level kalian saya tahu lah. Kalau disuruh terlalu dalam juga susah, membatasi makan tidur mungkin kalian berat, mengurangi mungkin bisa. Coba tidak terlalu banyak seneng-seneng. Agenda senang-senangnya dikurangi, agenda yang lebih serius diperbanyak. Agenda serius itu ndak cuma ngaji, ndak cuma wirid, ndak cuma ibadah. Bisa belajar, membaca, bisa aktivitas-aktivitas lain yang produktif. Kalau ndak ada sama sekali, boleh diisi dengan yang positif seperti ngaji atau yang lain. Tapi latihan, ayo latihan prihatin. Demi apa? Ya demi keberhasilan, demi kesuksesan kita, demi selesai keluar dari banyak masalah. Saya tidak tahu teman-teman ini merasa bahwa pandemi ini masalah kita, apa masalahnya pemerintah, apa masalahnya orang-orang besar. Pernah tidak kita serius berdoa, ya Allah semoga pandemi ini segera berakhir? Di luar doa-doa yang kita posting di medsos-medsos, serius kita menghadap pada Allah, melakukan tirakat, melakukan ibadah, mendekat pada Allah demi pandemi segera berakhir. Banyak orang di bidangnya masing-masing yang berkaitan sudah melakukan ikhtiar untuk selesainya pandemi ini. Yang jarang terlihat adalah ikhtiar rohaninya, ikhtiar spiritualnya. Kalau memang ada waktu dan teman-teman ada keinginan, ayo bareng-bareng dari rumah masing-masing kita melakukan ikhtiar rohani, ikhtiar spiritual. Agar pandemi ini cepat selesai. Ya kalau zaman dulu kan kalau ada masalah terus ada doa bersama, ada. Kalau sekarang kan yang gitu-gitu ndak boleh. Nah, kita bikin strategi yang berbeda, kita masing-masing bareng-bareng setiap malam mendekat pada Allah demi cepat selesainya pandemi ini.
Ya mungkin di antara teman-teman ada, "Alah Pak, pandemi ndak urusan saya juga. Saya juga ndak kesulitan juga, pandemi ndak pandemi, saya biasa saja." Kalau memang kalian biasa saja, pikirkanlah saudara-saudaramu, tetanggamu, orang-orang kiri kananmu yang kesulitan karena pandemi ini. Kalau ndak demi engkau yang hidupmu sudah mapan, ya demi orang lain yang kesulitan. Ikhtiar spiritual, ikhtiar rohani itu kan ndak membayar. Ndak berat, ndak butuh modal, cuma butuh keinginan. Nah, jadi kalau ikhtiar yang fisik, ikhtiar yang mengejar sunnatullah, biar kita pandemi berakhir seperti pakai masker, menjaga protokol, oke lah, kita patuhi. Tapi mungkin saatnya sudah harus dimulai kita melakukan ikhtiar-ikhtiar rohani, ikhtiar-ikhtiar spiritual, mendekat yang sebenarnya pada Allah. Secara serius, tidak sekedar seremonial. Kalau bahasanya Panembahan Senopati tadi, melakukan uzlah, melakukan perilaku prihatin. Nah, secara sengaja prihatin. Dalam rangka dekat ke Allah, mencari ridhonya Allah, biar dikabulkan keinginan-keinginan kita yang baik.